Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi masih di pertemuan ketujuh sebenarnya. Kita akan bahas masalah eh, contoh lain dari analisis algoritma ya. Ini adalah sebenarnya ada rekaman kedua. Yang pertama tadi ada masalah teknis sehingga harus diulang. Berat-berat. Jadi ada beberapa proses yang sebenarnya sudah dikerjakan. Akhirnya ya sudahlah, ini ya sambil jalan ya. Oke. Kita sudah contoh 4 sudah di example 2.3, contoh 4 sudah kita bahas. Nah, kita bahas ke contoh yang kelima ya. Di sini eh, ada fungsi namanya foo juga. Input parameternya adalah array gitu ya, atau list dengan indeks dari 0 sampai n-1. Kemudian inputnya ini, kemudian kita set gitu ya, kita buat file adalah 100, kemudian ada sum greater sama dengan 0 dan sumless itu adalah 0 juga. Nah, untuk dari i sampai 0 lakukan sampai n-1, lakukan hal seperti ini. Jika a indeks ke Oke, sorry ada sepeda motor lewat ya, nyaring. Jadi untuk kita mulai dari i sama dengan 0 sampai n-1, lakukan hal ini. Kalau pada indeks ke i itu lebih besar dari val, jelas nilai 100 ya, maka sum greater akan diupdate dengan nilai diperbaharui dengan nilai eh, apa? A indeks ke i. Kemudian apabila A indeks ke I itu kurang dari val, maka sumless akan diupdate dengan nilai A indeks ke I. Kemudian di sini return sum greater dan sumless gitu loh. Kemudian jawab pertanyaan A sampai E sebagaimana di permasalahan keempat gitu ya. Kalau kita lihat ntar mana ya bukunya Anand Levitin. Soal di bab kedua, sorry, ini soal kelima ya. Pertanyaannya sama. Semoga kelihatan ya. Semoga soalnya kelihatan. Oke, kita akan kita akan mengujikan dengan sampel data yang kita buat gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sudah eh, catatan awal sih gitu loh. Ini sudah saya buat sebelumnya di rekaman sebelumnya. Jadi misalkan kalau kita buat di Python gitu ya, mana ya tadi ya fungsi ini mungkin ya. Nah, ada parameternya a, ada satu list. Kemudian kita tambahkan sini ada parameter n sama dengan len a. Kita pengen tahu panjangnya a itu berapa dengan hitung n-nya. Kemudian ada suatu nilai val, gitu kan, sesuai sama soal di buku ya. Oke, kalau misalkan ini saya geser, ups, mana? Semoga masih bisa kebaca ya. Nah, ini adalah kalau fungsinya kita jadikan dalam bentuk Python ya. Oke, jadi buat desain analisis matematika diskrit dan metode numerik kemungkinan kita akan paling banyak menggunakan Python. Jadi ini ya definisi fungsi def foo a, kemudian ini ketambahan n sama dengan a, val sama dengan 100 ini ya, val nilai 100 disimpan ke val, sum greater diisi 0, sum greater sama dengan 0, sumless sama dengan 0. Untuk i dalam range 0 sampai n gitu ya. Nah, benarkah kalau kita membuat apa i in range 0 sampai n, misalkan kita pengen tahu apa sih bedanya gunanya in range gitu ya. Jadi kalau misalkan di C++ kita nulisnya adalah, atau di C bahasa C ya, kita nulisnya adalah seperti ini. For dalam bahasa C kita tulis sebagai for integer i
dimana I kurang dari 11 atau kurang dari N ya. Kemudian I++, dan kita pengen print cout I, kemudian NL. Kita bisa lakukan di Python dengan sintaks seperti ini. For I in range mulai dari 1 sampai N+1, berarti nanti sebelum N+1 akan dijalankan. N-nya adalah 10 gitu ya. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, nih ya, hasilnya nyetaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini adalah notasi ekuivalen dari for integer I sama dengan 1, I kurang dari N, I++. Jadi kalau di Python kita bisa nulisnya pakai range ya. For I in range 1 sampai N+1 ya. Tapi kalau misalkan kita cukup 1 sampai N, itu nanti hasilnya adalah kita ngeprintnya sampai 9 bukan sampai 10. Padahal kita pengennya sampai 10 ya. Berarti nanti uh, yang N+1 ini berarti plus 1, nilai N+1 ini tidak dimasukkan. Jadi kalau misalkan N+1 N-nya 10, N+1 adalah 11 gitu ya. Nah, 11 itu tidak akan dimasukkan dalam proses gitu ya. Nah, ini 1 sampai 10. Oke ya. Semoga bisa dipahamin. Ini adalah perubahan sintaks penulisan dari bahasa C ke Python. Sebenarnya ini adalah nanti kalau misalkan kalian ada belajar bahasa pemrograman lain, ada istilahnya for each ya. Nah, Python ini for-nya adalah setara dengan for each ya, untuk setiap gitu kan. Oke. Udah, kita kembali lagi ke kode sebelumnya. Jadi for I in range 0 sampai N itu ya. Nih, for I sama dengan 0 sampai N ya. Di sini tulisannya to N-1, berarti range-nya sampai N. Jika AI lebih besar dari value, sum greater akan di-update ke AI. Sorry, sum greater-nya adalah AI-nya berdasarkan nilai A indeks ke I. Tapi kalau kemudian apabila A indeks ke I kurang dari value, maka nilai dari sumless itu adalah A indeks ke I. Kemudian misalkan kita pengen tahu nih sum greater-nya berapa, sumless-nya berapa untuk dalam satu kali loop ya. Satu kali perulangan ini for untuk setiap I-nya. Oke. Nah, misalkan A-nya adalah min 200, sorry, 220, 45 ya. Saya ganti dulu ya. Saya sesuaikan sama catatan di whiteboard. Aduh, mana nih? 200 minus 20, 45, 350 minus 100, 0 ya. Oke, di sini ada 6 data. Sorry, di sini ada 6 buah entry ya. Nah, kita belajar your code your head is your compiler. Kita mulai dari perulangannya gitu ya. Ketika I mulai dari 0, I-nya mulai dari 0, I mulai dari 0 adalah 200 gitu kan. Sorry. Nah, kita bandingkan apakah 200 lebih besar daripada value, lebih besar dari 100. Benar, berarti nanti sum greater sama dengan A ke I sama dengan 200. Kita simpan di sini sum greater sama dengan 200 gitu ya. Nah, kemudian apakah 200 itu lebih kecil daripada 100? Bukan, berarti tidak ada sumless-nya, tidak ada perubahan, masih tetap 0 gitu kan. Oke. Setelah ini tidak ada perintah lagi, balik lagi I ke berikutnya. Kita lanjutkan ke I berikutnya. I sama dengan 1.
sama dengan 1 berarti minus AI-nya adalah minus 20. Nah, di sini apakah minus 20 itu lebih besar daripada 100? Bukan, berarti sum greater tidak dikerjakan. Kemudian di sini if minus 200 A indeks ke I kurang dari value, apakah minus 20 kurang dari 100? Benar. Berarti sumless-nya akan kita update dengan nilai A ke I. Berarti nanti sumless-nya ini kita berubah jadi minus 20. Ya kan? Nah, lanjut lagi. Di sini tidak ada lagi buat proses buat looping for-nya. Kita lanjutkan ke I sama dengan 2. Pada saat I sama dengan 2, ini ya, indeks kedua adalah 45. Apakah 45 lebih besar daripada 100? Bukan, berarti sum greater tidak berubah. Kemudian di sini apakah 45 itu kurang dari 100? Ya, benar ya. Berarti nanti sumless-nya diubah menjadi 45. Sumless akan bernilai 45. Oke, tidak ada lagi. Kembali teruskan ke I sama dengan 3 gitu ya. Pada saat I sama dengan 3, A indeks ketiga itu adalah 35. Apakah 35 lebih besar daripada 100? Benar, berarti sum greater diubah menjadi 350 ya. Apakah karena 350 lebih besar pada 100, berarti nanti sum greater kita update nilainya. Kemudian lanjut ke if yang berikutnya. If apakah 350 lebih kecil daripada 100? Bukan, berarti nanti sumless-nya masih tetap nilai yang sama, ya kan? Nah, lanjut lagi I-nya adalah ini lanjut ke nilai I berikutnya pada saat indeks keempat. Nah, di sini adalah A indeks keempat adalah minus 100. Apakah minus 100 lebih besar daripada 100? Tidak, berarti sum greater nilainya tetap 350. Kemudian masuk ke if berikut yang kedua. Apakah minus 100 kurang dari 100? Benar, berarti sumless-nya kita update menjadi min 100 gitu ya. Nah, kemudian selesai, tidak ada lagi. Balik ke atas. For I terakhir I bernilai I sama dengan 5 gitu ya. Pada saat I sama dengan 5, maka di sini indeks A ke-5 adalah nilainya adalah 0 gitu ya. Apakah 0 lebih besar pada if pertama? Apakah 0 lebih besar daripada 100? Benar. Tidak, bukan ya. Berarti nanti sum greater tidak ada perubahan nilai. Kemudian apakah A ke I 0 kurang dari 100? Benar, berarti nanti sumless-nya jadi 0 gitu ya. Kemudian terakhir, karena loopnya sudah selesai, ini semua data sudah diproses, return sum greater kurang dari sumless, berarti returnnya adalah 350 dikurangi 0, hasilnya adalah 350 ya. Ini ada contoh datanya ya. Mungkin nanti ada banyak contoh data lagi yang macam-macam ya. Nah, dari contoh data ini yang ditanyakan adalah what this algorithm compute. Algoritma ini buat ngitung apa sih gitu ya. Kalau kita lihat value 100, sum greater adalah suatu variabel untuk menyimpan bilangan terakhir yang lebih dari 100. Kemudian ada variabel sumless adalah variabel untuk menyimpan bilangan terakhir yang kurang dari 100. Jadi di sini terlihat buat apa sih ada variabel sumless gitu ya. Sum greater. Kalau sum greater ya itu adalah variabel untuk menyimpan bilangan terakhir yang lebih dari 100 ya. Jadi dari semua data ini data terakhir yang lebih dari 100 mana? Oh, di sini 350 gitu ya. Nah, sumless-nya yang mana? Sumless adalah data terakhir yang menyimpan nilai yang kurang dari 100, ya kan?
Ini kan terus berjalan nih. Kenapa bisa seperti itu? Saya dapat kesimpulan seperti itu. Tolong ini apa ya, dikaji ulang ya. Bener nggak ini gitu ya? Jadi ada sum greater adalah variabel untuk menyimpan bilangan terakhir lebih dari 100, sumless-nya adalah variabel untuk menyimpan bilangan terakhir yang kurang dari 100. Hasil dari fungsi adalah sum greater dikurangi dari sumless-nya. Ini yang dikerjakan oleh algoritma ini. Oke, lanjut. Sorry. Nah, operasi dasarnya apa? Operasi dasar algoritma ini adalah operasi perbandingan. Kita cek di sini ya. Oh, sorry. Mana tadi Pak tulisnya? Kodenya ya. Kalau kita lihat dari kodenya, di sini dia melakukan proses perbandingan. Berapa kali perbandingan? Ada if-nya 2 kali gitu ya. Berarti ada 2 kali operasi perbandingan dalam setiap perulangan. Nah, kemudian atau 2n 2 kali n perbandingan secara keseluruhan perulangan. Untuk secara atau terjadi terjadi 2 kali n perbandingan untuk keseluruhan perulangan. Jadi kalau 1 kali looping itu perlunya 2 kali. Kalau semua seluruh n looping itu perlu 2 kali n perbandingan. Nah, di sini jumlah perbandingannya adalah 2n. Kemudian efisiensi operasi dasar gitu ya ditanyakan. Kemudian apalagi di sini ditanyakan how many times the basic operation execute. Berapa banyak operasi dasar dilakukan adalah 2n ya. What efficiency class of the algorithm? Kelas efisiensinya apa? Kalau misalkan kita lihat di table, kalian lihat di table ini ya. Mana sih? Bab 2 ya. Nah, kalau kalian cocokin di sini, kalau buat 2n itu setara dengan sistem yang linier gitu ya. Oke, bagaimana menghitung ini nanti bisa kalian pelajari ya, sambil kita akan bahas dengan contoh kasus berikutnya ya di teknik-teknik pemrograman atau di desain algoritmanya. Dia bekerja secara linier atau ada suatu konstanta dikalikan dengan n gitu ya. Yang dimana sebelumnya adalah bekerja kuadratis, yang ini adalah linier gitu ya. Sorry ya, di luar ribut juga. Siang tadi ribut, malam ini ribut lagi. Nah, kemudian pertanyaannya balik lagi ya tadi ya. Ribut di luar. Suggest improvement or a better algorithm together. Oke, buat improvement silakan coba kalian cari sendiri. Ada nggak bagaimana cara mengurangi prosesnya? Bisa nggak di proses algoritma ini berkurang gitu ya? Oke, yang buat bagian E saya tidak kasih jawabannya. Ada yang terjadi kebakaran ya, sorry ya. Oke, ini adalah 5 pertanyaan mendasar ketika melakukan analisis algoritma. Jadi mungkin ini adalah kata kunci pembuka dari
analisis algoritma ya. Mungkin banyak lagi yang perlu dianalisis, tapi yang biasanya ditanyakan adalah kalau ada algoritmanya ngerjakan apa sih sebenarnya? Kemudian operasi dasarnya apa? Kemudian berapa kali operasi dasar tersebut dikerjakan? Kemudian dihitung efisiensi kelasnya dari algoritma. Bagaimana ngitungnya nanti silakan dipelajari masalah efisiensinya nanti sambil kita bahas di beberapa teknik-teknik pemrograman. Karena kalau misalkan dibaca aja kadang-kadang atau dijelaskan agak susah. Perlu latihan ya buat memahaminya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Analysis framework ini adalah balik lagi ke 2.1 ya. Oke, di analysis framework dalam kerangka kerja analisis buat algoritma itu ada permasalahan ukuran inputnya bagaimana, kemudian satuan ukuran waktu kerja, running time, kemudian laju pertumbuhan, kemudian juga ada istilahnya nanti worst case, best case, dan average case efisiensi ya. Mana sih? Efisiensies. Efisiensis. Kebanyakan kayaknya. Outdoor efisiensies. Oke. Pertama dulu kita bahas ukuran input. Ini adalah nyatakan berapa banyak data yang harus diolah. Jadi kalau misalkan yang terakhir nomor 5 ini ya. Data diolah berapa banyak? Kalau di sini adalah kita mengolah mungkin sebanyak 6 data. Nanti berapa lagi? Bisa jadi 6, bisa jadi 100, 200, 1000, 1 juta gitu ya. Atau banyak lagi ya. Nah, itu adalah data yang diolah. Jadi di dalam desain analisis algoritma, kita tidak bekerja pada data tunggal. Jadi di sini kita tidak yang kita permasalahkan bukan data yang kecil-kecil yang 1, 2, tapi sudah data jumlah yang lebih banyak. Contoh data tunggal atau proses sederhana adalah misalkan hitung luas segitiga. Inputnya cuma perlu besar alas sama besar tingginya, besar panjang alasnya berapa, tingginya berapa gitu kan. Misalkan luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Bukan itu yang akan kita bahas di desain analisis algoritma ini, tapi kita hal-hal yang data yang jumlahnya lebih dari satu ya atau mungkin banyak lah. Contohnya data besar, misalkan pada proses sorting atau pengurutan data terdapat n buah data. N-nya berapa? Bisa 1, 2, sampai 100, 1000 gitu ya. Nah, kemudian penjumlahan matriks. Matriks itu kan punya ukuran entry ya. Berapa baris, berapa kolom. Misalkan ada 10 baris, 30 kolom gitu ya. Nah, itu yang kan kita olah datanya. Sehingga kalau misalkan n kali m berarti ada berapa tadi? Ya, pokoknya nilainya adalah jumlah baris dikalikan jumlah kolomnya. Itu masalah ukuran inputnya. Kemudian satuan pengukuran waktu kerja. Nanti ketika kerja algoritma bisa dihitung dalam satuan waktu, misalkan detik, milidetik. Tapi yang sering digunakan adalah berapa banyak kerja dasar atau basic operation yang dilakukan berdasarkan input data yang diberikan. Kemudian nanti kita harus tahu juga operasi dasar atau basic operationnya. Nah, basic operation seperti apa sih? Ada yang sering terjadi adalah proses perbandingan atau masih proses perhitungan. Di luar itu saya belum tahu lagi. Seingat saya cuma ada 2 ini sih gitu. Proses operasi dasarnya adalah
perbandingan ya, menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan gitu ya. Biasanya digunakan pada saat proses pencarian ya, searching, sorting itu pakai perbandingan. Kemudian juga proses perhitungan berapa banyak pembagian terjadi, perkalian terjadi, atau penjumlahan terjadi. Semakin ke atas ini adalah bebannya semakin besar. Jadi proses penjumlahan itu lebih sederhana daripada perkalian, dan proses perkalian itu lebih sederhana daripada proses pembagian. Jadi nanti kalau misalkan komputer melakukan proses pembagian itu nilainya jauh lebih besar gitu ya. Tapi kita ingat dulu juga berapa banyak pembagiannya. Kalau cuma satu kali tapi di sini perkaliannya 1000 kali, ya berarti yang dihitung adalah perkaliannya. Contoh tentukan operasi dasar. Misalkan ada bilangan integer A, daftar bilangan integer ya, atau array atau list gitu ya. Isinya adalah 2, min 5, 8, 7, 10, 100, 35, 20. Misalkan di sini jumlah datanya adalah 8 gitu ya. Nah, kata cari posisi berapa angka 35 dalam daftar. Berarti kita melakukan proses perbandingan nih gitu kan. Pakai operator sama dengan 2 kali gitu ya. Nah, kalau boleh dilakukan ya seperti ini nih. Eh, ini catatan taruh di line dulu ya. Oke. Salah ada data seperti ini ya. A sama dengan 2, 5, 8, 7, 10, 100, 35, 20. Misalkan aja kita kemudian ada ada variabel n untuk menyimpan berapa jumlah data yang ada, berapa jumlah entry yang ada di A. Panjangnya A gitu ya. Nah, di sini misalkan cari 35. Gimana caranya? Ya kita lakukan proses perbandingan gitu kan dengan operator sama dengan 2 kali. Di sini saya gunakan perulangan pakai while aja. Karena kalau pakai for mungkin agak susah dipahamin buat kalian ya. Jadi misalkan I sama dengan 0, apakah A ke I sama dengan K ke K1 atau kunci yang dicari? Kalau benar berarti ada di posisi berapa gitu ya. Kalau enggak kalau tidak terjadi sampai n-nya I-nya sama dengan n, berarti data tidak ditemukan gitu ya. Misalkan kita coba aja jalankan program ini ya, kodenya. Nah, ada 35 tuh ada. Cari 35 ada pada posisi ke-6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada. Di indeks ke-6 ada sesuatu yang bernilai 35. Ya kan? Operasi dasarnya apa? Operasi dasarnya jelas perbandingan gitu ya. Membandingkan suatu nilai yang dicari dengan entry-entry yang ada di dalam suatu list atau array gitu ya. Nah, misalkan kalau bukan dicari 35 tapi misalkan 19. Ada nggak 19? Nggak ada gitu ya. Nah, di sini nilai 19 tidak ditemukan 19. Oke. Itu masalah operasi dasar ya. Kemudian yang berikutnya adalah laju pertumbuhan. Semakin banyak jumlah datanya, apa yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan logaritma basis 2 ya nggak terlalu banyak. Kalau misalkan linear n gitu ya, kemudian ada n log 2n, ada n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n atau n faktorial. Nah, semakin banyak datanya semakin banyak data, bagaimana laju pertumbuhan algoritmanya? Apakah nantinya konstan? Apakah logaritma basis 2 atau
linear sebanyak n, atau kan nanti kuadratis atau kubik ya, atau nanti 2 pangkat n atau faktorial. Ini yang hal yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ada laju pertumbuhan. Kemudian ada istilahnya nanti worst case, best case, and average case efisiensi. Worst case adalah kondisi atau jenis data yang menuntut kerja algoritma paling lama atau paling banyak. Jadi kerjanya harus paling banyak terjadi kalau misalkan datanya kondisi atau data yang diolah seperti apa gitu ya. Itu worst case. Kalau misalkan best case itu adalah ada kondisi atau jenis data yang menuntut kerja algoritma paling singkat atau paling sedikit. Misalkan gimana? Di sini ada best case, worst case-nya. Pada saat ini misalkan kapan best case, worst case? Worst case kayak tadi ya, kalau misalkan cari 19. Kenapa jadikan worst case? Karena kita harus mencocokkan semua bilangan ini yang ada di dalam array. Ketemu nggak? Ternyata nggak ketemu. Berarti kalau tidak ketemu, kita harus melakukan perbandingan sebanyak n kali gitu. Tapi misalkan kalau misalkan yang dicari adalah nilainya 2, berarti kapan? 2 ada persis di depan gitu ya. Berarti cuma cukup 1 kali perbandingan dia langsung berhenti ya. Gimana kita lihatnya banyaknya perulangan. Oke, misalkan kita lakukan kayak gini aja nih. Print I. Ini mulai tunjukkan berapa banyak proses yang terjadi ya. Oke. Nah, karena sudah ketemu 2 pada saat data pertama, berarti cuma 1 kali perbandingan gitu kan. Kalau misalkan ini suatu nilai yang ada pada data kedua gitu kan. Nah, kita lihat ada print if plus 1 ada 2 kali perbandingan gitu kan. Atau kita taruh aja di sini nilai I untuk sebagai acuan banyak loopingnya. Oke. Kita jalankan misalkan dari 2 tadi ya. Di sini loopingnya nilai I sebagai acuan looping cuman 0 kali ya mungkin. Harusnya 1 ya. I plus 1 nih. Nah, kalau misalkan min 5 berapa kali? I sebagai acuan looping ada 2 kali proses perbandingan. Kalau misalkan kunci yang dicari adalah indeks kedua atau data ketiga, kita perlu 3 kali proses perbandingan, ya kan? Kemudian misalkan kalau 20 ini berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali proses perulangan looping. Berarti nanti ada 8 kali proses perbandingan gitu ya. Dalam kasus ini ya. Kalau misalkan yang dicari nggak ada 19 misalkan tadi loopingnya sampai 9 kali gitu. Lebih dari melewati jumlah datanya. Artinya bukan 9 sih, tapi tetap juga 8 ya. Keluar I-nya maksudnya dilebihkan gitu ya. Tidak ditemukan. Nah, jadi ketika misalkan kuncinya sama tadi ya, misalkan kita carinya 2, key yang dicari ada 2, berarti ini adalah kita cuma melakukan perulangan 1 kali. Nah, kasus seperti ini yang kita sebut sebagai best case ya.
Jadi pada kasus algoritma pencarian ini gitu ya, kalau data yang dicari ada di depan ya berarti itu apa, dia terjadi worst case. Best case-nya berapa? Cuma satu kali perbandingan. Tapi worst case kapan? Terjadi n kali proses perbandingan. Jadi misalkan jumlah datanya 8, ya berarti harus terjadi 8 kali perbandingan sampai dia berhenti. Oh, nggak ada memang datanya. Nah, nanti juga istilahnya ada average case. Average case adalah untuk setiap kondisi yang kemungkinan terjadi gitu ya. Misalkan kasus pertama terjadi satu kali perbandingan. Misalkan yang dicari adalah 2, berarti perlu satu kali perbandingan. Kalau yang dicari adalah -5, berarti dia perlu 2 kali proses perbandingan. Kemudian misalkan kalau dicari adalah 8, perlunya 3 kali proses perbandingan sampai juga eh, kalau tidak ada datanya tidak ditemukan gitu ya. Berarti terjadi n kali proses perbandingan. Nah, dari semua proses ini itu kita buat probabilitas terjadinya berapa banyak gitu ya. Kalau kita lakukan probabilitas secara teoritis ya. Kemungkinannya misalkan 1/n, 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 1/n semua. Nah, nanti average case-nya adalah ini semua 1 + 2 + 3 + 1 kali 1/n ditambah dengan 2 kali 1/n ditambah 3 kali 1/n gitu kan. Jumlahkan semua nanti maka average case-nya adalah n-1/2 gitu kan, atau dia bersifat linear, jadi atau n/2 gitu ya. Average case-nya adalah separuh dari jumlah datanya. Itu dengan menghitung probabilitasnya adalah kita ukur sama secara teoritis gitu ya. Di sini ada kasus average case. Oke, nanti untuk lebih paham kita akan bahas di beberapa masalah konsep best case, worst case, sama average case di beberapa kasus yang lainnya ya. Biar untuk memahami lebih jauh. Sehingga nanti juga ada istilah notasi big theta, big O, big omega, big theta. Nah, nanti ada notasi asimptotik, laju pertumbuhan atau order of growth dari operasi dasar algoritma dihitung sebagai indikator utama efisiensi dari algoritma. Untuk membandingkan untuk membandingkan dan mengurutkan urutan pertumbuhan seperti ini, ilmuwan komputer menggunakan ada 3 buah notasi, ada big O, big omega, sama big theta. Ini kalian bisa baca di teorinya dulu. Lebih baik kalian baca dulu, nanti baru saya jelaskan ya. Karena kalau menjelaskan sekarang kayaknya perlu waktu yang cukup lama lah. Mungkin juga sambil dibantu dengan penjelasan dari orang lain ya. Jadi nanti ada 3 buah notasi big O. Misalkan laju pertumbuhan algoritmanya, big O itu ada di atasnya. Kemudian notasinya adalah Tn, elemen dari big O dari Gn gitu ya. Big O, kemudian ada big omega di bawahnya. Kalau misalkan ada fungsi Tn, di bawahnya adalah big omega, kemudian ada big theta. Big theta adalah kita cari dari pendekatan 2 ini mana yang masuk fungsinya ya. Nah, nanti sehingga nanti ada algoritma itu diklasifikasikan berdasarkan ini ya, jumlah banyak kerja. Bisa dilihat di sini ya, di halaman mana ya? Nah, ini halaman 85 ya. Bisa jadi algoritma yang terjadi konstan. Ya, misalkan 10 kali perbandingan selesai. Apapun datanya 10 kali proses operasi dasar selesai. Berarti dia nilainya konstan atau kelas konstan. Atau misalkan nanti logaritma basis 2 ya. Sini log, ya, maksudnya bukan basis 10, tapi di sini adalah logaritmik basis 2.
atau misalkan bekerja linear seperti kayak tadi. Buat proses pencarian itu nilainya adalah nilai proses operasi dasarnya adalah linear, atau nanti bisa jadi linear linear linearitmik ya, n kali n log n gitu ya, atau bisa jadi kuadratik n kuadrat n pangkat 3, atau n 2 eksponensial 2 pangkat n, atau faktorial. Yang contoh kuadratik itu kita lihat di mungkin kasus pertama ya, kasus nomor 4. Kalau kita kerjakan seperti ini, sini kan ada ya, saya sebutkan. Nah, loopnya sebanyak ini n kali n min 1 per 2. Di sini nanti hasilnya n kuadrat ya. Proses perkaliannya terjadi kuadratis. Kelas efisiensinya adalah n kuadrat, bersifat kuadratis. Sorry ya, mungkin penjelasannya agak tidak bisa detail dalam, saya jelaskan dari sisi globalnya. Oke, ini adalah masalah efisiensi algoritma. Nah, nanti kita akan pasti berbicara paling banyak nanti di berapa? Ketika membahas suatu algoritma, kita laju pertumbuhan, base case, worst case, sama average case, kemudian juga kelas efisiensinya. Oke, jadi bikin program itu tidak sembarangan, sama kayak mungkin kasus pertama kali belajar algoritma dulu ya, mencari ini ya, bilang jumlah semua bilangan yang bisa dibagi 3 atau bagi 5 dari hingga 10.000 gitu kan. Nah, kalian tahu gitu kan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanya. Nanti kita bahas di kelas, atau mungkin kalau sempat di kelas, kalau enggak ya saya jawab pribadi atau gimana ya. Atau yang jelas masih banyak yang perlu dibahas. Nanti contoh-contohnya ini akan lebih banyak kalau kita membahas desain algoritmanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf kalau penjelasannya sangat umum banget, tidak sedetail, karena ya mungkin banyak keterbatasan ya. Kemudian juga banyak keterbatasan lah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.